stoikiometri dan konsep mol yang beranggotakan 6 orang. Dari sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Dinda Hafiz. Perkenalkan, nama saya Ardini Nikmat Lutfia. perkenalkan nama saya Ivana Maruni Firza. Perkenalkan, nama saya Kamila Alia. Perkenalkan, nama saya Windy Sophina. Perkenalkan, nama saya Zenmi Sarah Sapitri. Kami akan membahas pertama itu konsep stoikiometri yang terdiri pengertian, sifat-sifat, kemudian jenis-jenis, dan contoh soal. Dan yang kedua itu konsep mol. Nama saya Ivana Maruni Firza. Saya akan memaparkan materi dari konsep dasar stoikiometri, yaitu pengertian stoikiometri. Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pertama stoichein yang berarti unsur dan metron yang berarti mengukur. Jadi stoikiometri adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Stoikiometri didasarkan pada hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Hukum dasar kimia menurut para ahli yang pertama yaitu Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 mengatakan hukum konservasi massa, yaitu massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat hasil reaksi. Kemudian yang kedua ada Joseph Louis Proust tahun 1754 sampai 1826. Dia mengatakan bahwa hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Kemudian ketiga ada John Dalton tahun 1766 sampai 1844. Beliau mengatakan bahwa hukum perbandingan berganda bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat terhadap satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada dari Gay-Lussac, yaitu pada tahun 1778 sampai 1850. Beliau mengatakan bahwa hukum perbandingan volume, yaitu pada suhu dan tekanan sama, volume gas bereaksi dan tekanan sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan-bilangan bulat. Saya Kamila Alia. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis stoikiometri. Satu yaitu stoikiometri reaksi, yaitu membahas tentang hubungan kuantitatif antar zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Contohnya pada gas nitrogen dan hidrogen, kemudian bereaksi menjadi amonia, yaitu pada N2NH3. NH3 ini bereaksi menjadi amonia. Stoikiometri ini juga memiliki perbandingan yang menggambarkan perbandingan 1:3:2. Nah, sehingga stoikiometri ini sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Dua, yaitu stoikiometri senyawa, yaitu membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat dalam unsur, antar unsur dalam satu senyawa. Misalnya pada penggambaran jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang kemudian bergabung menjadi amonia kompleks, yaitu 1 mol nitrogen, 3 mol hidrogen dalam setiap 2 mol amonia. Mol adalah satuan jumlah zat yang digunakan dalam kimia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ardini Nikmat. Saya akan menjelaskan lanjutan dari pemaparan materi teman saya sebelumnya, yaitu Kamila Alia, tentang jenis-jenis stoikiometri. Nah, stoikiometri yang ketiga ini adalah stoikiometri gas. Stoikiometri gas itu berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas. Nah, di mana pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dapat dikatakan sebagai gas yang ideal. Nah, persamaan gas ideal ini dapat dituliskan sebagai PV sama dengan nRT. Nah, di mana P sendiri merupakan tekanan, V merupakan volume gas, N sama dengan jumlah mol, R merupakan tetapan gas, dan T sendiri merupakan derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya ada stoikiometri larutan, di mana dalam stoikiometri larutan ini terdapat yang namanya dengan persamaan ion. Persamaan ion sendiri merupakan pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit. Dalam persamaan zat elektrolit kuat dituliskan sebagai ion-ionnya yang terpisah. Nah, sedangkan dalam elektrolit lemah, gas dan zat padat tetap dituliskan sebagai molekul atau senyawa netral yang tak terionkan.
Saya Zenmi Sarasa Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat berbagai macam zat. Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan sifat-sifat zat yang sudah dicampurkan, kita dapat nantinya akan menentukan terjadi atau tidaknya sebuah reaksi. Untuk dapat meramalkan sebuah reaksi dalam larutan elektrolit, perlu beberapa pemahaman tentang berbagai hal sebagai berikut ini. Yang pertama ada jenis zat pereaksi. Satu ada asam. Asam adalah zat-zat yang dalam air menghasilkan ion H+ dan ion sisa asam. Contohnya HCl dan H2SO4. Kemudian ada basa. Basa merupakan zat-zat yang dalam air menghasilkan ion OH- dan suatu kation logam. Contohnya NaOH. Kemudian ada garam. Garam merupakan suatu senyawa ion yang dimana terdiri dari kation basa dan juga anion asam. Contoh NaCl. Kemudian ada selanjutnya oksida basa dan oksida asam. Oksida basa ini tergolong ke dalam senyawa ion di mana terdiri dari kation logam dan juga anion oksida O2-. Kemudian ada oksida asam. Oksida asam ini adalah senyawa molekul dan nantinya dapat bereaksi dengan air dan nanti akan membentuk sebuah asam. Selanjutnya ada logam. Logam di sini bertindak sebagai spesi yang dimana nantinya akan melepas sebuah elektron. Contohnya natrium melepas 1 elektron dan akan membentuk ion Na+. Kemudian ada kelarutan elektrolit, di mana nanti semua asam ini akan mudah larut di dalam air. Selanjutnya ada kekuatan elektrolit. Asam basa yang tergolong elektrolit kuat ini adalah ada asam kuat seperti HCl, H2SO4. Dan ada basa kuat, contohnya NaOH, KOH. Kemudian selanjutnya ada senyawa-senyawa hipotesis. Yang pertama ada asam, yaitu asam karbonat. Contohnya ada H2CO3 dan ada asam nitrit yaitu HNO2. Kemudian yang kedua ada basa. Basa di sini ada seperti amonium hidroksida dan ada perak hidroksida. Yang ketiga ada garam di mana yaitu berupa besi, iodida dan juga ada tembaga iodida. Nama saya Windy Safrina. Saya akan melanjutkan tentang sifat-sifat zat. 5. Deret keaktifan logam. Logam mempunyai kereaktifan yang berbeda-beda. Urutan kereaktifan dari beberapa logam dimulai dari yang paling reaktif adalah sebagai berikut. Sebelah kiri atau H lebih aktif dibandingkan sebelah kanan atau H. 1. Berbagai jenis reaksi dalam larutan elektrolit. 2. Reaksi-reaksi asam basa. 3. Reaksi asam dengan basa. Asam tambah basa, garam tambah air. 1. Reaksi oksida dengan asam. Oksida basa tambah asam garam tambah air. 1. Reaksi oksida asam dengan basa. Oksida asam tambah basa garam tambah air. Reaksi amonia dengan asam. NH3 tambah asam garam aluminium. 2. Reaksi pergantian atau dekomposisi rangkap. Reaksi pergantian atau dekomposisi rangkap dapat dirumuskan sebagai berikut. AB tambah CD, AD tambah CB. Senyawa AB dan CD dapat berupa asam basa atau garam. Reaksi dapat berlangsung apabila AD atau CB atau keduanya memenuhi paling tidak suatu dari kriteria berikut. 1. Sukar larut dalam air. 2. Merupakan senyawa yang tidak stabil. 3. Merupakan elektrolit yang lebih lemah dari AB atau CD. 4. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. 1. Reaksi logam dengan asam kuat Xr atau XeX sama dengan HCl1 dan H2SO4. Logam tambah asam kuat, Sr garam tambah gas H2. Reaksi logam dengan garam. Logam L tambah garam Ma, garam La tambah logam M. Reaksi yang akan berlangsung jika logam L terletak di sebelah kiri logam M.
Dalam keaktifan logam atau logam L lebih aktif daripada logam M. 1. Stoikiometri, reaksi dalam larutan. 2. Hitungan stoikiometri sederhana. Mol sama dengan massa atau garam. mR, V atau liter. 2. Hitungan stoikiometri dengan reaksi pembatas. Jika zat-zat yang direaksikan tidak ekuivalen, maka salah satu dari zat itu akan habis lebih dahulu. Zat yang habis lebih dahulu itu kita sebut reaksi pembatas. Contoh, hitung massa edapan yang terbentuk dari reaksi 500 ml timbal nitrat 0,1 m dengan 50 ml Kl 0,1 m atau Pb sama dengan 207, 1 sama dengan 127. Jawab, Pb atau NO3 kali AQ tambah 2K1 menentukan reaksi pembatas jumlah mol Pb atau NO3 sama dengan 5 mmol. Jumlah mol Kl sama dengan 50 ml kali 0,1 m. 3. Hitungan stoikiometri yang melibatkan campuran. Jika suatu campuran direaksikan, maka masing-masing komponen mempunyai persamaan reaksi sendiri. Pada umumnya, hitungan yang melibatkan campuran diselesaikan dengan pemisalan. Contoh soal, sebanyak 5,1 gram campuran atau CaO kurang Ca atau OH tutup kurung 2 memerlukan 150 ml HCl 1m. Tentukan susunan campuran tersebut. 1. Titrasi asam basa. Reaksi penetralan asam basa dapat digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi berbagai jenis larutan, khususnya yang terkait dengan reaksi asam basa. Proses penetapan kadar larutan dengan cara ini disebut titrasi asam basa. Sejumlah tertentu larutan asam dengan volume tertentu titrasi dengan larutan basa yang telah diketahui konsentrasi menggunakan indikator sebagai petunjuk titik akhir titrasi. Titik ekivalen dapat diketahui dengan bantuan indikator atau tepat habis bereaksi. Titrasi dihentikan dapat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Baik, saya Dinda Hafiz akan menyampaikan konsep dari mol. Setiap zat yang ada di alam tersusun atas partikel yang berbentuk atom, molekul, dan ion. Ukuran dan massa partikel pada zat sangat kecil sehingga kita kesulitan untuk mengukurnya. Akan tetapi, para ahli kimia berhasil menemukan cara menghitung jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Dalam stoikiometri, satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel dalam zat dinamakan mol. Mol berasal dari bahasa Latin yang berartikan tumpukan. Jumlah partikel dalam 1 mol zat akan sama dengan jumlah partikel dalam 1 mol zat lainnya. Namun, massa setiap dalam 1 mol zat tidak sama. Mol dapat digunakan sebagai jembatan penghubung antara massa zat dengan jumlah partikel. 1. Jumlah partikel dalam 1 mol zat. Agar mempermudah pengukuran, ahli kimia menggunakan standar. Standar yang digunakan untuk menyatakan 1 mol adalah jumlah partikel dalam isotop atom C12 atau karbon bermassa 12 gram. Jumlah tersebut merupakan suatu bilangan yang sangat besar dan disebut sebagai tetapan Avogadro. Berdasarkan rumusannya, massa suatu zat dengan jumlah mol tertentu dirumuskan. Yang pertama, massa unsur monoatomik sama dengan atom relatif kali jumlah mol. Yang kedua, massa unsur diatomik 2 kali atom relatif kali jumlah mol. Yang ketiga, massa senyawa yaitu molekul relatif kali jumlah mol. Lalu kita masuk yang ketiga, jumlah volume 1 mol gas. Jumlah volume 1 mol gas pada keadaan standar disebut volume molar gas. Hukum perbandingan volume atau Avogadro menyatakan bahwa pada volume yang sama, gas-gas yang berbeda pada suhu dan tekanan yang sama mengandung partikel yang jumlahnya sama. Sehingga hipotesis Avogadro dapat juga ditulis dalam bentuk persamaan tekanan volume sama dengan jumlah mol konstanta suhu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.